Rita masih berpikir kalau saya tidak menolong artinya saya jahat. Ya, pernahkah Anda merasa kalau tidak ditolong artinya saya jahat atau sebaliknya? Kalau saya menolong berarti saya orang baik. Hati-hati ya, tidak semua pertolongan itu benar. Dan lebih berbahaya lagi bahwa setiap apa yang kita anggap baik ternyata endingnya bisa terjadi sebaliknya ya. Tidak semua pertolongan itu benar. Dan lebih berbahaya lagi, tidak semua kebaikan itu mendidik. Alright, tema hari ini adalah not all help is true. Ya, tidak semua pertolongan itu baik. Ya, hari ini kita akan bicara sesuatu yang mungkin tidak enak didengar, tapi ini suatu kebenaran. Kadang cara terbaik menolong seseorang adalah dengan tidak menolongnya. Jadi kesalahan besar menolong itu tanpa hikmat ya. Banyak orang tua, banyak pemimpin, bahkan banyak hamba Tuhan jatuh dalam satu jebakan menolong tanpa hikmat. Anak jatuh langsung diangkat, anak gagal langsung dibela, anak mendapatkan kesulitan langsung diselamatkan. Nah ini dia, kelihatannya kasih ya enggak, tapi sebenarnya itu sedang merusak masa depan anak itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah belajar bertanggung jawab menghadapi konsekuensi bangkit dari kegagalan. Dan akhirnya dia tumbuh jadi pribadi yang lemah. Teman-teman, mari kita jujur ya. Banyak orang tua berkata, saya tidak tega lihat anak saya susah. Tapi pertanyaannya, Anda tidak tega atau Anda tidak tahan melihat diri Anda merasa tidak nyaman? Karena seringkali yang kita lindungi bukan anak itu, tapi perasaan kita sendiri. Kita tidak tahan melihat anak menangis, kita tidak tahan melihat anak gagal, kita tidak tahan melihat anak berjuang. Akhirnya apa? Kita intervensi dan hasilnya anak itu tidak pernah menjadi kuat. Tuhan pun selalu menolong ya, tidak selalu menolong secara instan. Kalau kita lihat kehidupan, bahkan Tuhan pun tidak langsung selalu menolong loh. Bangsa Israel ya, contohnya bangsa Israel, semua orang tahu ya, dibiarkan berjalan di padang gurun ya, selama lama loh ya, 40 tahun. Yusuf juga sama, dibiarkan dia dijual oleh saudara kandungnya, dipenjara, difitnah ya. Daud juga begitu, dikejar-kejar Saul bertahun-tahun. Kenapa Tuhan tidak langsung menolong? Karena Tuhan lebih peduli pada pembentukan karakter daripada kenyamanan. Ini yang sering kita lupa. Kita ingin anak kita nyaman, tapi Tuhan ingin melihat manusia itu kuat. Anak-anak Tuhan itu kuat. Ya, teman-teman. Menolong itu perlu, tapi tidak semua harus ditolong. Ada perbedaan besar antara menolong dan menyelamatkan terus-menerus. Menolong itu sama dengan memberi kesempatan untuk belajar. Karena menyelamatkan terus itu artinya mencabut proses pembentukan. Kalau setiap masalah Anda ambil alih, maka anak itu tidak pernah belajar menghadapi kehidupan yang keras. Dan suatu hari saat Anda tidak ada, dia akan hancur. Itu teman-teman, bayangkan ya, seekor kupu-kupu saat keluar dari kepompong dia harus berjuang keras ya. Kalau kita kasihan kepada kupu-kupu itu lalu kita bantu
untuk membuka kepompongnya. Lalu apa yang terjadi? Sayapnya tidak akan kuat. Dia tidak bisa terbang malahan ya. Dia mati, ironis bukan? Niatnya menolong tapi hasilnya apa? Membunuh. Teman-teman, saya mau bicara jujur hari ini. Tidak semua orang tua itu benar-benar mengasihi. Sebagian hanya takut kehilangan kendali. Tidak semua pertolongan itu tulus. Sebagian hanya ingin terlihat baik. Tidak semua kasihan itu sehat. Kadang itu racun yang pelan-pelan membunuh masa depan. Teman-teman, easy life now, hard life later. Hidup mudah sekarang, susah itu nanti ya. Hidup sulit sekarang, lebih kuat itu nanti. Teman-teman, mulai hari ini ubah cara berpikir kita saat anak jatuh. Jangan langsung angkat, ajari dia untuk bangkit. Saat anak gagal, jangan langsung dibela. Ajari dia belajar saat anak-anak kesulitan. Jangan langsung diselamatkan. Dampingi tapi biarkan dia berproses, karena tujuan kita bukan membuat anak itu nyaman, tapi membuat anak itu siap menghadapi hidup yang keras. Teman-teman, satu pertanyaan terakhir. Kalau hari ini Anda terus-menerus menolong, apakah Anda sedang membangun masa depan anak itu? Atau sedang menghancurkannya pelan-pelan? Ingat, kasih sejati bukan selalu lembut. Kasih sejati kadang harus tegas. Dan kasih sejati itu berani melihat orang yang kita sayangi berproses. Jangan takut. Jangan pernah takut dianggap keras kalau itu membentuk. Jangan takut dianggap tidak peduli kalau itu mendidik. Karena suatu hari nanti, cepat atau lambat, anak itu tidak butuh orang yang selalu menolong, tapi butuh pribadi yang kuat. Jadi pesan moralnya, jangan salah mengartikan kasih. Kasih yang benar bukan selalu memberi kemudahan, tapi memberi kesempatan untuk bertumbuh. Terlalu cepat menolong bisa membuat seseorang tidak pernah belajar. Terlalu sering menyelamatkan bisa membuat seseorang tidak pernah kuat. Jika Anda benar-benar mengasihi, Anda tidak hanya hadir untuk menolong, tapi juga berani membiarkan proses itu membentuk anak itu. Jadi closing statementnya, ingat baik-baik. Halo, dengar. Dunia ini tidak butuh orang yang selalu ditolong. Dunia ini butuh orang yang kuat karena pernah berjuang. Jadi mulai hari ini jangan hanya bertanya apa yang bisa Anda lakukan untuk menolong, tapi tanyakan juga apa yang harus saya tahan supaya dia bisa bertumbuh. Karena kasih yang sejati bukan hanya menyelamatkan hari ini, tapi mempersiapkan masa depan. Jadi pertanyaannya tolong jawab jujur ya. 1. Apakah selama ini Anda benar-benar menolong orang yang Anda kasihi, atau justru tanpa sadar sedang melemahkan mereka? 2. Di area mana dalam hidup ini Anda perlu belajar untuk menahan diri, untuk tidak selalu turun tangan agar orang lain bisa bertumbuh? Itu tolong dijawab dengan jujur dan renungkan masing-masing jawaban Anda. Don't rob people of their struggle, because struggle builds strength. Jangan merampas pergumulan seseorang, karena pergumulanlah yang membangun kekuatan. Real love prepares people for life, not protects them from it. Kasih yang sejati mempersiapkan seseorang menghadapi hidup, bukan melindungi mereka dari hidup. Itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk memiliki kasih yang benar, bukan kasih yang memanjakan, tetapi kasih yang membentuk
Berikan kami hikmat untuk tahu kapan harus menolong dan kapan harus menahan diri. Tolong kami agar tidak dikuasai oleh rasa tidak tega, tapi dipimpin oleh kebenaran-Mu. Bentuk hati kami agar kami bisa membentuk orang lain dengan cara yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Saya berharap banyak orang yang bertobat dan banyak orang yang dikuatkan. Ayo mikir, Tuhan Yesus berkati. Amin.